Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, baik yang di dalam masjid Al-Ikhlas ataupun yang mengikuti acara ini lewat jaringan, yang mudah-mudahan selalu diampuni dosanya oleh Allah. Subuh ini saya akan menjelaskan apa makna dibalik 17 rakaat itu. Jadi secara normal ya, secara normal itu sehari semalam itu kan 17 ya. Betul ya Pak ya? Ya. Kecuali kalau dalam kondisi tertentu tuh, akhirnya kan tidak 17. Kalau zuhur 2, asar 2, terus isya 4 kan tidak sampai 17. Tapi standar kan 17. Ya, saya membaca surah Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah 177. Silakan dibuka Pak ya. Silakan dibuka, HP-nya dibuka, atau Quran, ambil Quran. Kalau tidak bawa Quran, tidak bawa HP, sebab nanti ini kajian subuh ini tidak akan efektif kalau tidak melihat itu, karena panjang ayatnya dan otak kita tidak mampu untuk menyerap sekian banyak poin pada satu ayat ini. Al-Baqarah 177. Silakan kalau ada Quran diambil Qurannya. Ini Pak, Quran banyak ini Pak. Silakan Pak ambil, Pak. Ambil Quran. Kalau tidak kelihatan ya mau diapakan lagi. Quran tidak ada terjemahnya, tidak apa-apa, supaya tahu aja. Kalau tidak pakai Quran, tidak pakai catatan, kemungkinan kajian kita ini sangat tidak efektif karena poinnya banyak ya. Makanya kemarin saya minta Pak Asis untuk tolong diumumkan agar membawa Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita baca bersama-sama dulu. Kita baca bersama-sama dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama. Laisal birra. Ayo ulangi saya saja. Laisal birra. Ulangi saya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakina wabnas sabil wasailin wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi'ahdihim
idza ahadu was-sabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Baik, nah 17 ayat itu ya, 17 rakaat sholat itu untuk ya, karena Quran tidak menjelaskan, hadis tidak menjelaskan filosofi kenapa 17 itu ya, tidak menjelaskan. Tapi kita boleh menduga-duga, itu boleh, asalkan tujuannya adalah mengagungkan Allah, mengagungkan Al-Quran, menambah keyakinan kita tentang rahasia di balik seluruh ajaran Al-Quran itu. Tujuannya itu. Jadi saya menduga-duga saja, menduga-duga saja. Jadi 17 rakaat itu untuk menunjukkan bahwa orang mukmin yang sempurna itu orang yang telah berkualitas dengan 17 indikator, 17 nilai besar. Nah, sekarang kita hitung ya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu ukurannya pada ini ceritanya dulu, cerita ini dulu ya. Cerita kaitan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Jadi kan Nabi Muhammad SAW itu kan diperintahkan menghadap ke Baitul Maqdis kan, ya, Masjidil Aqsa kan. Kira-kira ya 1,5 tahun lah itu. Mengapa diperintahkan menghadap ke Baitul Maqdis? Karena itu kiblatnya orang Yahudi. Dengan harapan maka orang Yahudi itu lebih bisa memahami, bisa menerima Islam ini. Tapi kok ternyata tidak juga ada pengaruhnya. Nah, Rasulullah sudah berkali-kali mohon kepada Allah supaya pindahlah, Ka'bah itu pindah, kiblat itu pindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, pindah. Makanya di Quran itu qad nara taqalluba wajhik, Allah mengatakan, Muhammad, saya tahu kamu sudah gelisah tentang kiblat ini, maka sekarang saya putuskan pindah kiblatnya ke Masjidil Haram sampai hari ini. Jadi kalau kita ditanya kiblatnya mana, kiblatnya ya ke Ka'bah. Itu kiblatnya ke Ka'bah. Jangan kiblatnya kemana? Ke barat. Enggak semua orang kan di sebelah timurnya Ka'bah, karena pemahaman Ka'bah adalah kiblat adalah ke barat. Maka sebagian orang Suriname itu tetap menghadap ke barat, padahal posisinya tidak di sebelah timurnya Ka'bah. Oke. Akhirnya sudah pindah ke Ka'bah sampai hari ini kiblat kita ya. Nah, ini orang-orang diskusi, kenapa kok tidak ke Masjidil Aqsa, kenapa kok pindah? Itu diskusi rame gitu tentang itu. Lalu Allah mengatakan, ukuran baik itu bukan ukuran yang kamu diskusikan itu, apakah kamu itu menghadap ke Baitul Maqdis ataupun ke Baitul Haram, itu tidak begitu ukurannya. Itu jangan diskusi berkepanjangan soal itu gitu. Bisa saja ayat ini dikaitkan, yang namanya kebaikan itu bukan
berapa sering kamu mengunjungi Baitullah di Ka'bah dan Baitul Maqdis. Ukuran kamu baik itu bukan berapa kali kamu umroh, haji berapa kali, lalu kamu bisa menghadap Ka'bah atau ke ziarah ke Baitul Maqdis, bukan itu. Bisa saja diartikan begitu. Nah sekarang kalau begitu ukuran kebaikan itu apa? Coba nanti Bapak hitung ya, nanti 17 ini poinnya. Walakinnal birra, yang disebut manusia yang berkualitas imannya itu adalah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Satu, ini. Dua, wal yaumil akhir, percaya kepada Allah, kemudian percaya hari ada kiamat dan ada hari akhirat. Dua, toh. Yang ketiga apa? Yang ketiga malaikat. Nanti akan saya terangkan poin-poinnya. Kita hitung dulu. Nomor 4 kitab. Kelima para nabi. Keenam, nah ini meninfakkan, menyedekahkan harta yang dicintai untuk keluarga terdekat. 6 ya. 7 apa? Anak yatim. Ke-8 miskin. Ke-9 ibnu sabil, ya orang yang terlantar di dalam perjalanan. Memang sakit Pak orang terlantar di perjalanan itu. Uang terbatas, tidak punya HP, dicopet pisan sekalian, jadi nggak punya apa-apa. Nah ini bisa kita ambilkan, kita tolong orang seperti ini. Ke-10 wasaili, peminta-minta. 11 ya memerdekakan budak atau tawanan, kita tebus. Dia ditawan, kita tebus. 12 sholat. 13 bayar zakat. 14 iya komitmen pada janji. 15 sabar dalam hal kasus ekonomi, menyangkut ekonomi. 16 iya penderitaan, sabar di dalam penderitaan fisik. Wahinal ba's, dan ke-17 sabar ketika sabar ketika dalam kecamuk perang ya. Berapa semuanya berapa? Sudah selesai itu 17. Nah itu maksud saya itu di situ 17. Masya Allah. Jadi ukuran baik itu. Oke, sekarang kita jelaskan satu persatu ya Pak ya. Berapa tadi? 17 ya? 17. Lah 17 itu sebenarnya bisa dibagi secara garis besar itu 5. Secara garis besar 17 perintah ini ya, 17 ciri-ciri atau indikator orang yang baik itu bisa disederhanakan menjadi 5.
Bapak catat aja. 1, iman. Iman, ya, iman. Iman itu meliputi apa saja tadi? Ya, iman itu meliputi iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada seluruh nabi. 5. Berapa? 5 tak? Betul? Oh, 5 Pak, 5. Ya, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, hari akhirat, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi. 5. Nah, 5 itu dikelompokkan satu kelompok. Sudah. Lalu yang kedua itu adalah infak dan sedekah. Infak atau sedekah. Kita sederhanakan menjadi 5. Lah sedekah itu satu kepada siapa? Kepada siapa? Keluarga terdekat. Oke. 2, yatim. 3, miskin. 4, ibnu sabil. 5, pengemis. Dan 6, budak. 6. Itu satu kelompok. Ya, satu kelompok. Sudah. Berikutnya adalah ibadah. Iman, sedekah. Yang ketiga ibadah. Ibadah itu meliputi sholat dan zakat. Oke, itu kelompok yang ketiga. Makanya kalau tidak dicatat susah ini, gitu. Saya sendiri ini berminggu-minggu ini mempelajari ini, ya, gitu, mau mengelompokkan. Yang keempat, amanah. Amanah itu ini memegang janji. Memegang janji. Sudah. Kelima, sabar. Sabar di dalam 3 hal. Sabar di dalam hal kemelaratan, kemiskinan, ya. Jadi sabar dalam hal ekonomi. Doro, sabar yang menyangkut penyakit. Dan yang ketiga, sabar di dalam peperangan. Oke. 5. Perhatikan di situ. 5 poin itu. 17 itu bisa dikelompokkan menjadi berapa? 5. Oke. Jadi kan sederhana, Pak. 5 itu disimbolkan dalam 5 waktu dalam sehari semalam. Ya tak, Pak, ya? Menghitungnya mulai apa? Subuh, ya? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5. Dari 5 ini ada 17 rakaat. Nah, kalau orang itu menjalankan sholat 5 waktu, ya, lalu dia menjadi orang yang memenuhi 17 kriteria, barulah orang itu disebut. Silakan lihat ujung ayat. Ulaikal ladzina shadaku. Itulah orang yang benar antara kata dan tindakan. Nah, shadaku itu orang yang benar antara yang diucapkan dengan yang dilakukan. Kita ini, Pak, ya, setiap sholat itu kita itu bersumpah semua, toh. Kita ini bersumpah terus, ya. Nah, itu harus diikuti. Nah, sodaku itu lalu dijalankan. Kebanyakan kita, ya, belum sodaku, belum benar antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan. Karena 17 poin ini belum kita penuhi,
maka kita belum sampai kepada orang yang imannya benar. Nah, kalau sudah begitu, wa ulaika humul muttaqun, yaitulah definisi orang takwa itu. Masya Allah. Jadi orang bertakwa itu begini ini, orang yang benar antara apa yang dikatakan dan yang dilakukan itu ini. Paham Pak ya? Jadi 17 poin tadi bisa kita sederhanakan menjadi berapa? 5 toh. 1 iman, yang kedua sedekah, okay. Yang ketiga ibadah, yang ketiga amanah, yang keempat sabar. Okay. Nah 17 poin sekarang kita rinci satu-satu. Siapakah orang yang benar? Makanya kalau disebut ulaikal ladzina shadaqu itu, kalau Bapak membuat definisi ya semua itu. Tapi kalau Bapak-bapak Ibu membuat definisi yang sangat sederhana ya, siapakah orang yang shadaqu yang benar itu siapa? Satu-satunya orang yang disebut menjadi contoh ini selain Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu ya orang yang shadaqu itu. Satu-satunya orang yang memenuhi kriteria ini setelah Rasulullah yang disebut ya, itu adalah Abu Bakar, sampai gelarnya As-Siddiq, orang yang siddiq, yang benar antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan, apa yang diucapkan dalam sholat dan apa yang dilakukan di luar sholat. Satu ya, man amana billah, beriman kepada Allah, beriman kepada Allah. Sebagaimana sering saya sampaikan ya, kita ini sudah beriman. Kalau ditanya iman pada Allah, iya, tapi tidak yakin, tidak yakin. Allah itu maha menolong, betul toh? Percaya Bapak? Percaya? Yakin? Nah kalau sudah yakin itu tidak mungkin ada orang gelisah Pak. Ayo, kalau sudah yakin itu tidak mungkin ada orang gelisah, Allah pasti menolong kok. Nah, kegelisahan itu bagian dari tanda bahwa kita ini belum beriman kepada Allah yang sesungguhnya. Yang kedua, wal yaumil akhir, kita percaya pada hari akhirat. Masya Allah, percaya pada hari akhirat. Maliki yaumiddin, akan dibalas apa saja yang kita katakan, dibalas yang kita tulis, dicatat Allah. Jadi orang itu setelah mati itu tidak selesai Pak, iya toh? Setelah mati itu perjalanan lebih panjang apa lebih pendek? Lebih panjang. Sekarang saya katakan, perjalanan yang begitu panjang, ya begitu panjang di akhirat itu kan lama toh, betul toh? Berapa tahun? Berapa? Ya kekal ya Pak. Ya bisa 1 triliun tahun, kehendak Allah toh. Katakan 1 triliun tahun. Oke. 1 triliun tahun itu ditentukan oleh kehidupan kita. Berapa tahun? Apa? 63. Ya orang usia paling lama lah. Berapa? Oke lah. Rata-rata orang Indonesia berapa? 70 namanya gitu, 65 tahun itulah yang menentukan. Nah ini Pak, 65 tahun itulah yang menentukan nasib kita yang sekian ribu triliun tahun itu. Maka wal asri, demi waktu, jangan coba-coba menggunakan hidup ini main-main. Masya Allah.
Nah, ini namanya kita ini percaya hari akhirat gitu loh Pak. Berarti dunia itu penting apa enggak? Penting apa enggak Pak? Ya penting Pak, wong nasib kita di akhirat itu ditentukan. Dunia itu penting, cuma akhirat lebih penting gitu. Jangan bicara dunia itu tidak penting. Wong dunia itu menentukan ya Pak. Wong dunia itu menentukan masa depan kita, ya berarti penting Pak dunia. Maka Allah bersumpah, wal asri, hati-hati soal perjalanan waktu dari menit ke menit, detik per detik, jam per jam. Masya Allah. Nah, kalau kita sudah menghayati itu, berarti kita percaya pada hari akhir, hari akhirat. Wal malaikah, dan malaikat. Masya Allah, malaikat yang disebut Allah berapa? Malaikat berapa yang disebut Allah? Oh, Nabi Pak. Malaikat Jibril, Mikail, itu Israfil. Belum Pak, belum mungkar-mungkar dulu lah itu. Jibril, Mikail, Israfil, Raqib Atid itu. Kemudian Israel, Mungkar Nakir, dan Ridwan dan Malik itu. Malaikat penjaga surga dan malaikat penjaga neraka. Lah kita ini namanya saja tidak hafal, bagaimana bisa kita beriman? Namanya saja kita, nama yang disebut saja sudah bingung. Makanya dulu pernah saya terangkan, rukuk itu kan ada doa subuhun kudus rabbul malaikah waruh, ruh malaikat, malaikat itu, dan itu yang disebut tuh Pak. Belum lagi malaikat yang memayungi Bapak subuh ini ya. Subuh ini di atas kita itu ada malaikat banyak. Itu tidak terhitung lagi. Kalau hari raya itu malaikat itu secara khusus ada di pojok-pojok, di perempatan untuk menyambut orang-orang yang mau sholat itu. Baik, malaikah wal kitab, dan kitab-kitab suci Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, wan nabiyyin, dan seluruh nabi. Wa atal mala ala hubbihi, kemudian sedekah kepada keluarga terdekat, harta yang disenangi. Harta yang disenangi itu diberikan kepada keluarga terdekat, ya. Terus tidak hanya keluarga, ya, keluarga itu diutamakan, tapi juga jangan fokus hanya pada keluarga sehingga orang lain tidak. Maka di sini diteruskan anak-anak yatim. Yatim itu ditinggalkan oleh bapaknya, ya kan gitu. Wal masakin, dan orang yang miskin. Kita ini ada pandangan yang salah ya. Kalau disebut yatim itu mesti bayangannya miskin gitu. Iya tak Pak ya? Kalau kita menyebut yatim itu kemudian konotasi kita itu mesti miskin. Ya, padahal enggak loh. Makanya yatim itu tidak masuk di dalam kriteria penerima zakat loh. Zakat itu tidak ada Pak, diberikan anak yatim itu tidak ada. Lah kalau selama ini kok diberikan, bukan karena yatimnya, tapi karena miskinnya. Lah bapak punya kos-kosan 10 tempat, satu tempat itu per bulannya menghasilkan 20 juta, 10 kan berarti 100 juta. Terus anaknya dia meninggal, punya anak yatim, masa orang begini diberi zakat? Ya tak Pak? Dia yatim tapi tidak miskin.
wabnas sabil, dan orang yang kekurangan. Kita ini disuruh peduli, Pak. Hidup ini disuruh peduli seperti ini ya, disuruh peduli. Dan kita tidak tanggung-tanggung ketika menolong keluarga, menolong anak yatim, menolong orang miskin, menolong orang yang terlantar di perjalanan. Itu tidak tanggung-tanggung. Harta yang kita senangi itu loh, Pak, keluarkan ya. Wasailina, dan pengemis, tapi bukan pengemis yang profesi loh. Ini perlu dicatat. Ada enggak peminta-minta yang sudah cukup? Ada enggak, Pak? Nah iya toh. Nah itu tidak ada. Itu boleh kita tidak memberi. Sudah beberapa kali ya pengemis yang rumahnya bagus ya, tapi merasa nikmat, Pak, wong ndak pakai otak, ndak pakai ini, kemudian muter-muter, dan penghasilan pengemis itu kadang-kadang lebih banyak daripada orang yang jual kerupuk keliling itu, Pak. Wasailin, tapi di sini memberi pengemis yang non profesi, tidak profesi, tidak. Nggih. Matur nuwun, Pak, nggih. Profesi. Wafir riqab, untuk membebaskan budak atau membebaskan orang-orang yang sekarang itu budak kan tidak ada toh, Pak ya? Ada. Kemudian tawanan tidak ada. Kira-kira yang mirip-mirip dengan ini apa? Membebaskan perbudakan ini. Apa, Pak? Uang yang kita keluar membebaskan perbudakan. Apa kira-kira, Pak? Contoh real sekarang ini loh, Pak. Era sekarang ini apa? Apa, Pak? Loh, kemiskinan masuk tadi, Pak. Miskin sudah tadi. Ya banyak toh, Pak. Maaf saja ya. Pembantu rumah tangga yang disekap itu tidak boleh keluar selama sekian tahun loh, Pak. Itu nggak boleh keluar, gaji belum diberikan. Kalau diberikan besok aja kalau sudah mau pulang, ternyata tidak. Setelah itu kemudian kekerasan dilakukan dalam rumah tangga itu. Kan ini masuk di sini, Pak. Maka uang kita keluarkan ini untuk bagaimana bisa membebaskan orang ini, atau bisa menolong orang-orang itu setelah keluar yang tidak punya masa depan. Ya banyak, Pak. Orang yang dijanjikan bekerja di luar negeri, lalu katanya di training, masa training 2 tahun, Pak, disekap terus tuh. Itu kita keluarkan. Jadi kita ini disuruh menjadi muslim yang memperhatikan, dan tidak hanya memperhatikan, tidak hanya berdoa gitu loh, Pak, tapi real. Ini uang saya, ini tenaga saya, kita bebaskan. Dan mendirikan sholat, kemudian membayar zakat, wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu, dan memegang janji, amanah memegang janji. Janji kepada Allah dan janji kepada manusia. Tuh. Janji kepada manusia itu kepada siapa saja? Ayo, Pak. Janji kepada manusia, janji kepada siapa? Pak Haji? Ya kontrak kerja kita, Pak. Ya toh, Pak ya? Pak, kalau masuk di wilayah ini ya, Bapak harus ini, Pak, ini. Silakan masuk di wilayah ini, silakan Bapak ini. Bapak punya rumah di sini. Oke. RW sudah memutuskan ini, Pak, kalau masuk di wilayah ini harus A, B, C, D, E. Siap, Pak? Siap. Itu namanya janji. Memenuhi janji itu. Kepada istri janji, kepada Allah jelas janji. Wassabirina bil ba'sa, tahan bantingan, sabar, tidak mengeluh ketika dalam himpitan ekonomi, wadorro, dan penyakit-penyakit, wahinal ba's, dan ketika perang. Ketika perang itu urusan sekarang ya sabar ketika ngurus masjid ini, Pak, ngurus masjid ini, ngurus pengajian ini loh. Orang ngurus pengajian itu
kelihatannya sederhana Pak, tapi Masya Allah, tanyakan yang sudah pernah ngurus masjid itu bagaimana beratnya. Ngundang penceramah kalau baik ya tidak ada yang mengapresiasi, kalau kebetulan tidak baik wah wis legrek tuh. Ya pokoknya berarti orang yang sabar di dalam menjalankan perjuangan-perjuangan ini. Inilah 17 nilai disimbolkan dalam 17 rakaat. 17 rakaat bisa disarikan menjadi berapa? 5 tadi. Jadi saya ulang, ayat ini mengandung 5 poin besar. 1 perintah, 1 iman, yang kedua sedekah, yang ketiga ibadah, yang keempat amanah, yang kelima sabar. 5 poin ini di breakdown, diperinci lagi menjadi 17. Ayo kita sebut satu-satu. Satu, iman kepada Allah. 2, iman kepada akhirat. 3, malaikat. 4, kitab-kitab ya Al-Quran dan seluruh kitab-kitab sebelumnya. 5, iman kepada para nabi. Sudah selesai kok keimanan. Ke-6 sekarang sedekah kepada keluarga terdekat. 7 kepada yatim, 8 kepada orang miskin, 9 kepada orang terlantar dalam perjalanan, 10 peminta-minta, ke-11 pembebasan perbudakan. Oke, sekarang 12 sholat, zakat. Oke, sekarang 14 komitmen kepada janji atau amanah. Kemudian ke-15 sabar dalam hal ekonomi. Kemudian yang 16 sabar dalam yang menyangkut fisik, sakit, wahinal ba'as, dan sabar dalam perjuangan. Nah inilah Allah memuji ulaikal ladzina shadaqu, yaitulah orang mukmin yang benar itu. Pak, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ini, kita ini masih jauh ya Pak Ji ya, Bu ya, kita ini masih jauh. Maka Bapak Ibu jangan merasa orang suci lah ya, masih jauh. Inilah 17 poin ini. Ada yang sholatnya yes ya, zakatnya yes, tapi kepada keluarga tidak peduli, kepada kondisi sosial tidak peduli, atau pedulinya iya tapi seringkali melanggar janji yang sudah disepakati. Nah, tuh. Ya oke lah, saya bayar. Kapan? Minggu depan. Ya minggu depan. Maksud saya bukan minggu depan ini, setelah minggu depan berikutnya. Insya Allah lah segera. Nah ya segera, kapan itu? Tidak jelas. Lalu kesulitan ekonomi itu tidak, ya biasa-biasa, tenang-tenang saja. Dulu saya tidak punya kok, sekarang punya, terus setelah itu diambil lagi tidak punya, ya sudah. Dan juga sakit, Masya Allah. Iya kalau sakit itu sehari 2 hari Pak ya. Kalau sakit itu sampai 10 tahun di atas ranjang itu loh Pak, kan gimana kalau tidak punya kesabaran. Yang merawat sendiri kalau sebulan 2 bulan ya masih sabar. Kalau sudah 3 tahun 4 tahun ya toh wahinal ba'as, orang yang waktu berjuang itu wis biarlah ini berdarah-darah, dicela, di ini jalan terus. Saya kira itu kita diskusi sekarang. Surat berapa tadi? Surat apa? Al-Baqarah. Ayat berapa? 177. Ayo supaya dapat barokahnya ayat ini. Mudah-mudahan ibu, bapak, anak-anak kita menjadi orang seperti ini. Kita baca sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi saya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakina wabnas sabili wasailin wa fir riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakah wal mufuna bi'ahdihim idza 'ahadu was-sabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun.